Sampai mana? Halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ishruna dan adapun yang nomor 20. Wal ishruna dan adapun nomor 20 itu ayastaghilla jika menyibukkan siapa alim. Itu ayastaghilla jika menyibukkan siapa alim bitasnifi dengan mengarang atau menulis, wal jam'i dan mengumpulkan, wa ta'lifi dan menyusun kitab, ingkana jika ada siapa alim itu ahlan ahli lidzalika kepada demikian tasnif wal jam'i wa ta'lif, lidzalika kepada demikian tasnif wal jam'i wa ta'lif. Fa innahu maka sungguhnya alim itu ya tali'u mutola'ah siapa alim, itu ya tali'u mutola'ah siapa alim ala haqa'iqil fununi, di atas beberapa kenyataannya fan, wa daqa'iqil ulumi dan detailnya beberapa ilmu, lil ihtiyaji karena kebutuhan ila kasratif taftishi kepada banyaknya penelitian, wal mutola'ati dan mutola'ah, wal murojaati dan murojaah, wal mutola'ati dan mutola'ah, wal murojaati dan murojaah. Mutola'ah itu ya baca ulang, murojaah itu ya mencari rujukan, itu namanya murojaah. Jadi belajar mencari rujukan. Kalau taftis itu meneliti masalah. Wahwa adapun at-tasnif wal jam'u wa ta'lif. Wahwa adapun at-tasnif wal jam'u wa ta'lif itu kama seperti barang qala yang telah berkata siapa al-khatib, Imam al-Khatib al-Baghdadi yang berbangsa Baghdad. Itu yasbutu menetapkan apa at-tasnif wal jam'i wa ta'lif. Itu yasbutu menetapkan apa at-tasnif wal jam'i wa ta'lif al-khifdho akan hafalan, wa yudaki dan mencerdaskan apa tasnif jam'i wa ta'lif al-qalba akan hati, wa yushida dan menajamkan apa tasnif ila akhirihi ad-dihna akan hati atau akan akal, wa yujidu dan membagusi apa tasnif wal jam'i wa ta'lif, al-bayana akan penjelasan, wa yuksibu dan mencari jamilat tikri, wa yuksibu dan mencari apa tasnif ila akhirihi jamilat tikri akan bagusnya ingatan, wa jalilal ajri dan agungnya fahala, wa yakhludu dan melanggengkan apa tasnif ila akhirihi ila akhirid dahri kepada akhirnya masa, dan melanggengkan apa tasnif ila akhirihi ila akhirid dahri kepada akhirnya masa.
Wal ula adapun yang lebih utama, wal ula adapun yang lebih utama itu ayat tania, jika bersungguh-sungguh, itu ayat tania jika bersungguh-sungguh siapa alim bima dengan barang, bima dengan barang ya umum yang rata, ya umum yang rata atau yang umum, apa naf'uhu manfaatnya ma, apa naf'uhu manfaatnya ma, watukfirul hajata ilaihi, watakfuru dan banyak apa al hajatu kebutuhan, watakfuru dan banyak apa al hajatu kebutuhan ilaihi kepada ma, wayatruku dan meninggalkan siapa alim, wayatruku dan meninggalkan siapa alim at-tatwila akan berpanjang-panjang, at-tatwila akan berpanjang-panjang, al-mumillah yang apa ya, al-mumillah yang nyantai, enggak itu aja enak, al-mumillah yang nyantai, wal ijazi dan meringkas, wal ijazi dan meringkas, al mukhilla yang mencacatkan, al mukhilla yang mencacatkan, atau enaknya begini ya yang tadi ya, at-tatwila akan panjang-panjang, al-mumillah yang membosankan, itu maksudnya al-mumillah yang membosankan, wal ijazah dan ringkas-ringkas atau meringkas al-mukhillah yang mencacatkan, ma'iqa'i kulli musannifin bersama memberikan setiap karangan, bersama memberikan setiap karangan ma akan barang yaliku yang patut apa ma bihi dengan musannaf, yaliku yang patut apa ma bihi dengan musannaf, wala yakhruju dan tidak keluar atau tidak mengeluarkan, wala yukhriju dan tidak mengeluarkan siapa alim tasnifahu akan karyanya alim, tasnifahu akan karyanya alim min indihi dari sisinya alim, bin indihi dari sisinya alim, qabla tahdibihi sebelum membersihkan siapa alim, qabla tahdibihi sebelum membersihkan siapa alim, wa tikrarin nadri dan mengulang-ulang pandangan, wa tikrarin nadri dan mengulang-ulang pandangan fihi di dalam apa ya enaknya, fihi dalam musannaf, fihi dalam musannaf, wa tartibihi dan menertibkan musannaf, tartibihi dan menertibkan musannaf, wa minan nasi dan itu sebagian dari manusia, wa minan nasi dan itu sebagian dari manusia, man adapun orang yungkiru yang mengingkari siapa man, yungkiru yang mengingkari siapa man, atas nifa akan karya, wa ta'lifa dan susunan, fi hadaz zamani dalam ini zaman, fi hadaz zaman dalam ini zaman, alaman di atas orang tuharat yang telah tampak, alaman di atas orang tuharat yang telah tampak apa ahliyatuhu sifat keahliannya man, apa ahliyatuhu sifat keahliannya man, wa urifat dan dikenal apa ma'rifatuhu pengetahuannya man, apa ma'rifatuhu pengetahuannya man, wala wajah dan tiada wajah itu maujud, wala wajah dan tiada wajah itu maujud di hadal ingkari kepada ini pengingkaran, atau boleh juga gini, wala wajah dan tiada alasan itu maujud di hadal ingkari kepada ini pengingkaran, ilat tanafusi kecuali unggul-unggulan, ilat tanafusi kecuali unggul-unggulan baina ahlil a'sari di antara ahlinya zaman, baina ahlil a'sari di antara ahli zaman, wa illa dan jika tidak tanafus, faman maka adapun orang tasarrufa yang menyalurkan
tasarrafa yang menyalurkan siapa man fi midatihi di dalam tintanya man, fi midatihi dalam tintanya man, wa waroqihi dan kertasnya man, wa waroqihi dan kertasnya man, bi kitabatima dengan menulis barang, bi kitabatima dengan menulis barang, ya sa'u yang mau siapa man, ya sa'u yang mau siapa man, min as'arin dari beberapa syair, min as'arin dari beberapa syair, wa hikayatin dan beberapa cerita, wa hikayatin dan beberapa cerita, mubahatin yang mubah, au ghairi dzalika atau selainnya demikian as'arin wa hikayatin mubah, la yu'li itu layung kiru, itu layung kiru, itu layung karu tiada diingkari, itu layung karu tiada diingkari apa alaihi di atas man, layung karu tiada diingkari apa alaihi di atas man. Faidah tasarrafa maka ketika menyalurkan siapa man fihima di dalam demikian as'arin wa hikayatin, lima dalam demikian as'arin wa hikayatin, bitaswidi ma dengan menulis barang, bitaswidi ma dengan menulis barang, yuntafa'u yang bisa diambil manfaat bihi dengan ma, yuntafa'u yang bisa diambil manfaat bihi dengan ma, bayanya min ulumi syar'i dari beberapa ilmunya syariat, bayanya min ulumi syar'i dari beberapa ilmunya syariat, wa alatiha dan beberapa alatnya ulumi syar'i, wa alatiha dan beberapa alatnya ulumi syar'i, fa'aula maka lebih utama, fa'aula maka lebih utama apa Allah yungkar, apa Allah yungkaru jika tidak, apa Allah yungkaro jika tidak diingkari, apa alaihi di atas man, apa Allah yungkaro jika tidak diingkari, apa alaihi di atas man. Amaman adapun orang layak ta'ahalu yang belum ahli siapa man, amaman adapun orang layak ta'ahalu yang belum ahli siapa man, dalika kepada demikian at-tasnif wal jam'i wat ta'lif, kembali ke atas. Maman adapun orang layak ta'ahalu yang belum ahli siapa man, lidarika kepada demikian at-tasnif wal jam'i wal ta'lif, fal ingkaru maka adapun mengingkari alaihi di atas man, fal ingkaru maka adapun mengingkari alaihi di atas man, itu mutajahun yang dihadapkan, itu mutajahun yang dihadapkan. Lima karena barang yatadhammanuhu yang memuat apa dalika akan ma, yatadhammanuhu yang memuat apa dalika akan ma, baina minal jahli dari kebodohan, baina minal jahli dari kebodohan, wa taghririman dan menipu orang, wa taghririman dan menipu orang, yaqifu yang berdiri siapa man, yaqifu yang berdiri siapa man ala dzalika tasnifi di atas demikian karangan, ala dzalika tasnifi di atas demikian karangan, wa liqaulihi dan karena adanya man itu yudayyi'u yang menyia-nyiakan siapa man, itu yudayyi'u yang menyia-nyiakan siapa man zamanahu akan waktunya man, zamanahu akan waktunya man fima di dalam barang, fima dalam barang lam yudkinhu yang tiada menguasai siapa man, yang lam yudkinhu yang tiada menguasai siapa man akan ma, yang tiada menguasai siapa man akan ma, wa yada'u dan meninggalkan siapa man, wa yada'u dan meninggalkan siapa man al-itqona akan menguasai, al-itqona akan menguasai atau mendalami, alladhi yang huwa adapun al-itqon, alladhi yang huwa adapun al-itqon itu akhro yang lebih patut, itu akhro yang lebih patut lahu bagiman, akhro yang lebih patut lahu bagiman. Adab yang nomor 10 masih berbicara adabnya ahli ilmu,
orang yang ahli ilmu. Jadi orang yang ahli ilmu itu hendaknya itu adalah gemar menulis. Jadi intinya ini tadi adab yang nomor 20 adalah gemar menulis. Di ayyastaghilla bitasnifi wal jam'i wa ta'lif. Gemar menulis, tapi menulisnya itu menulis yang punya rujukan. Menulisnya itu menulis yang punya rujukan. Jangan menulis yang tidak punya rujukan, tapi menulis yang punya rujukan. Jadi kalau misalkan membuat hikmah, membuat kalam hikmahnya itu diambil dari mana? Jangan semata-mata berangkat dari otaknya sendiri, karena otak itu pernah enggak sama kalian diceritain sama Pak Sam, otak itu sebenarnya adalah nafsu. Otak itu sebenarnya adalah nafsu, namanya nafsun natiqoh. Makanya kemudian otak itu adalah yang paling cerewet, itu otak. Yang paling cerewet dari tubuh kalian itu otak. Sampai kalian memejamkan mata loh, masih cerewet otak kalian itu. Ya enggak? Nah itu makanya disebut dengan istilah nafsun natiqoh. Nafsu yang bicara terus. Natiqoh kan maknanya bicara terus. Makanya kan kalau Pak Sam nyebutnya ya nafsu cerewet gitu aja. Itu kalau disebutkan nafsu yang natiqoh disebutkan gitu, kadang-kadang kurang mancep ke diri kita. Tapi kalau nafsu cerewet gitu, supaya kita itu nggak nuruti orang cerewet, nggak nuruti nafsu cerewet kita gitu. Ya, untuk menundukkannya bagaimana? Untuk menundukkannya kita harus ngukui dengan nukilan. Jadi santri, makanya dari itu santri itu harus gemar menulis yang ada rujukannya, atau menulis yang sifatnya itu menukil. Apa sebabnya kok harus dibiasakan menukil yang semacam itu dan harus membiasakan diri untuk menulis? Tujuannya untuk apa? Ingkana ahlan lidzalika fa innahu yattaliqu ala haqqaiqil funun wa daqaiqil ulum lil ihtiyaji ila kathratit taftish wal mutalaah wal murajaah. Tujuannya semuanya itu adalah dengan gemar menulis yang ada rujukannya itu tadi, kita secara nggak langsung itu menjadi gemar murojaah, gemar melakukan taftish. Taftish itu memeriksa ulang atau meneliti secara detail, itu namanya taftish. Meneliti secara detail sampai kalimat-kalimatnya, itu namanya taftish. Kalau mutolaah itu ya banyak membaca, banyak melihat, banyak membandingkan, itu namanya mutolaah. Kalau murojaah, misalkan begini murojaah itu sampai dikasih kasus tertentu, misalkan kasusnya adalah misalkan ada anjing menjilat air, minum air. Kalau anjing kalau minum kan menjilat-jilat pakai, jadi nggak langsung kayak sapi kalau minum kan mulutnya masuk ke dalam air terus kemudian nyedot. Tapi kalau anjing kan enggak, mulutnya ada di atas terus kemudian menjilat-jilat air, ya kan, menjilat-jilat air. Itu anjing. Kucing kan juga begitu sama. Ya, kucing kan juga sama gitu. Nah, kalau misalkan ada air yang dijilat oleh anjing, atau ada air yang dijilat oleh kucing, air itu sedikit. Pertanyaannya, apakah wadahnya itu perlu dicuci dengan 7 kali? Kalau misalkan itu dijilat oleh anjing, yang apa? Jadi anjing menjilat air yang ada dalam wadah itu. Apakah wadahnya itu perlu dicuci 7 kali?
Padahal keterangan yang ada di dalam kitab-kitab fikih itu kan menyebutkan kalau wadah dijilat anjing maka wajib dicuci sebanyak 7 kali. Nah itu yang dijilat bukan wadah, tapi yang dijilat airnya. Nah, sampai sudah menelaah sampai sejauh itu apa belum? Kan belum pernah kan? Nah makanya dari itu maka kemudian perlu banyak-banyak untuk mencari rujukan. Nah, banyak-banyak mencari rujukan itu tadi namanya murojaah. Untuk menemukan jawaban itu saja gitu. Itu namanya murojaah. Jadi harus banyak membuka kitab kajiannya yang dulu. Ini kalau dari kitab Kifayatul Akhyar bagaimana bunyinya. Kalau dari kitab Fathul Qorib bagaimana bunyinya, kalau dari kitab Takrib itu bagaimana bunyinya. Mungkin ada ketemu kitab lain bagaimana bunyinya. Jangan langsung dari buku yang sudah buku paket yang sudah ditulis oleh orang-orang. Jangan langsung dari situ karena beda. Apalagi kalau kamu tuh nggak tahu ini madhabnya apa ini penulisnya. Kalau kamu nggak tahu ini madhabnya apa, kamu nanti bisa campur aduk dalam memahami ilmu. Kan sudah dijelaskan yang dulu itu, yang sebelumnya kan sudah pernah dijelaskan. Jadi kalau mencari rujukan itu adalah harus jelas madhabnya. Dan yang dulu sudah pernah kan ada mana yang sebelumnya. Jadi harus jelas mencari rujukan madhabnya. Ini nih orangnya penulisnya madhabnya apa. Ternyata kemudian kelompok yang tidak punya madhab, ya sama saja. Kamu nanti dibelokkan kemana-mana, nggak tahu. Ada di keterangan kitab sebelumnya ada. Nah, pokoknya sebelum ini masih sebelum ini kan ada penjelasan masalah itu. Jadi harus jelas madhabnya itu apa. Kalau kita itu madhab syafi'i, ya madhab syafi'i yang dicari. Jangan kemudian pakai madhab-madhab yang lain. Jangan langsung ke buku paket. Banyak mahasiswa yang nggak jadi itu kan gara-gara harus merujukannya langsung ke buku paket. Nggak jadi ya, nggak jadi orang. Nggak jadi orang, meskipun dia jadi pejabat tapi nggak banyak digunakan. Biasanya begitu. Nah, jadi harus tujuannya adalah ila kathrot taftis wal mutolaah wal murojaah. Akhirnya kemudian kalau sering menulis itu tujuannya untuk apa? Bisa menyebabkan apa? Menurut Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Menurut Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di sana disebutkan yasbutul khifdha wa yudakil qalba wa yusjidu wa yusqidu dhihna wa yujidu al-bayan wa yuksibu jamilal dzikri wa jalilal ajri wa yakhrudu ila akhir dahri. Ini buah daripada menulis selain tadi itu menjadi terbiasa murojaah, terbiasa membaca, menjadi gemar membaca, di mana-mana selalu gemar dengan membaca. Di mana-mana meski pegangannya kalau nggak kitab ya buku. Untuk kalau sudah itu bisa menyebabkan apa? Yahbutul hifdho, hafalannya menjadi kuat. Hafalan kita menjadi kuat. Apalagi kalau ulum syariah itu kan ada kaidah-kaidahnya. Kaidah kita hafal dengan kaidah itu menjadi kuat sekaligus cara prakteknya. Jadi sekaligus cara prakteknya. Kalau kita nggak pernah menulis, ya nggak hafal-hafal. Kalau kita nggak pernah taftish, ya nggak hafal-hafal. Sulit. Paling tidak kalau misalkan nggak bisa menulis, ya dikomunikasikan. Jadi mengkomunikasikan itu bisa membuat hafal. Jadi memudahkan kita menghafal kaidah. Ya, dikomunikasikan. Makanya Pak San kan sering ngajak kalian tuh dialog. Misalkan ngajar apapun itu, kalau Pak Sam itu modelnya adalah dialog, berusaha untuk dialog. Jadi tidak langsung jelaskan blek. Kalau jelaskan blek sampai enak tidur teman.
yang kadang-kadang itu ada yang tidur di pojokan sambil tidur. Tapi yang dikehendaki Pak Sam itu bukan seperti itu, bukan. Jadi supaya kalian itu juga mikir. Kadang-kadang apa yang disampaikan Pak Sam itu nggak sesuai dengan yang ngaji. Tapi ada kaidah lain yang Pak Sam pakai. Nah, itu tata caranya apa? Ada banyak model-modelnya kayak gitu. Supaya kalian itu berpikir, belajar berkomunikasi. Al-lisanu qalbus tsani. Lisan itu adalah hati yang kedua. Al-qalbu mahallul ilmi. Jadi wal qalbu itu adalah tempatnya hati, tempatnya ada di hati. Kok ya Allah ya Karim, ilmu itu tempatnya ada di hati. Sementara lisan itu adalah qalbus tsani. Berarti lisan itu adalah tempatnya ilmu yang kedua. Jadi lisan itu adalah tempatnya ilmu yang kedua. Kalau kamu kok kemudian lisannya kok ternyata tidak bisa menunjukkan ilmu yang kamu kuasai, berarti kamu itu belum punya ilmu. Kalau kamu kok nggak bisa membicarakan ilmumu lewat lisan, itu tandanya kamu itu belum berilmu. Ibaratnya kamu itu masih memasukkan pakaian ke dalam lemari sambil dilemparkan. Habis tutup jebret. Begitu kamu butuh baju, ngambil satu lemari tumpah semua. Ya seperti itu ilmu. Tapi beda kalau misalkan kamu punya ilmu. Kalau kamu punya ilmu, kamu dialogkan, kamu apakan. Kamu ibaratnya sama dengan kayak melipat baju dalam almari, bajunya itu dilipat rapi, masukkan. Begitu kamu pengen berpakaian, misalkan mau menghadiri pesta perkawinan, pesta perkawinannya Fuah misalnya, ambil baju satu, yang lain nggak akan jatuh. Nah, gitu. Itu ilmu namanya seperti itu. Tapi kalau kamu kok belum mendialogkan lisanmu, kok belum berbicara sesuai dengan ilmu yang sudah pernah kamu pelajari, berarti itu kamu itu belum menguasai ilmu, hanya kumpul-kumpul catatan ilmu. Makanya belajar untuk mendialogkan. Itu ya. Jam berapa ini? Jam 5 kurang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadis. Al-babu adapun bab as-sadisu yang nomor 6. As-sadisu yang nomor 6. Fi adabil alimi, di dalam menjelaskan tata keramanya orang yang berilmu. Di dalam menjelaskan tata keramanya orang yang berilmu. Fi durusihi, di dalam pelajarannya alim. Fi durusihi, dalam pelajarannya alim. Idza azama, ketika menyengaja, siapal alimu, orang yang alim. Siapal alimu, orang yang alim, ayahduro, akan jika menghadiri gitu ya. Apa ayahduro, akan jika menghadiri siapa alim, majelis sadarsihi, akan majelis pelajarannya alim, majelis sadarsihi, akan majelis pelajarannya alim, yatatoharu, maka bersuci siapa alim, yatatoharu, maka bersuci siapa alim, minal hadasi, dari hadas, wal khobathi dan kotoran, wal khobathi dan kotoran, atau wal khubuthi dan kotoran, wayatanadzofu dan bersih-bersih siapa alim, wayatanadzofu dan bersih-bersih siapa alim, wayatatoyabu dan memakai wangi-wangian siapa alim, dan memakai wangi-wangian siapa alim, wayalbasu dan menggunakan baju siapa alim, wayalbasu dan menggunakan baju siapa alim, ahsanat thiyabihi, akan paling bagusnya bajunya alim, ahsanat thiyabihi, akan paling bagusnya bajunya alim, al-laiqati, yang patut baina ahli zamanihi, di antara ahli zamannya alim,
baina ahli zamanihi, di antara ahli zamannya alim, qasidan halnya yang menyengaja, qasidan halnya yang menyengaja, bidzalika dengan demikian yatahharu ila akhirih, bidzalika dengan demikian yatahharu ila akhirih, kullihi ya semua dalik, kullihi ya semua dalik, ta'zimal ilmi akan mengagungkan ilmu, ta'zimal ilmi akan mengagungkan ilmu, wa tabjila syariati dan mengagungkan syariat atau menghormati syariat juga boleh, wa tabjila syariati dan menghormati syariat atau mengagungkan syariat, wa yanwi dan berniat siapa alim bita'limihi dengan mengajarkannya alim, bita'limihi dengan mengajarkannya alim, at-taqarruba akan sarana mendekat, at-taqarruba akan sarana mendekat ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala, ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala, wa nasrul ilmi dan menyebarkan ilmu, wa nasrul ilmi dan menyebarkan ilmu asyarifi yang mulia, asyarifi yang mulia, wa ihya'i dinil islami dan menghidupi agama Islam, wa ihya'i dinil islami dan menghidupi agama Islam, wa tablighu ahkamillahi ta'ala dan menyampaikan hukumnya Allah ta'ala, menyampaikan hukumnya Allah ta'ala, allati yang uktumina dipercaya siapa alim, uktumina dipercaya siapa alim, alaiha di atas ahkam, alaiha di atas ahkam, wa umiro dan diperintah siapa alim, wa umiro dan diperintah siapa alim, bibayaniha dengan menjelaskan ahkam, bibayaniha dengan menjelaskan ahkam, wal izdiyada dan mencari tambahan siapa alim, wal izdiyada dan mencari tambahan siapa alim, minal ilmi dari ilmu, minal ilmi dari ilmu, biidhari shawabi dengan menampakkan kebenaran, biidhari shawabi dengan menampakkan kebenaran, warruju'i dan kembali ilal haqqi kepada al-haq, ilal haqqi kepada al-haq atau kebenaran, wal ijtima'a dan kumpul-kumpul, wal ijtima'a dan kumpul-kumpul, ala dzikrillah ta'ala di atas mengingat Allah ta'ala, ala dzikrillah ta'ala di atas mengingat Allah ta'ala, wassalama dan menyebar salam, wassalama dan menyebar salam, ala ikhwanihi di atas saudara-saudaranya alim, ala ikhwanihi di atas saudara-saudaranya alim, al muslimina yang Islam semuanya, al muslimina yang Islam semuanya, wa du'a dan mendoakan, wa du'a dan mendoakan lis salafi kepada orang salaf, lis salafi kepada orang salaf, as-solihina yang soleh semuanya, atau orang tua juga boleh, lis salafi kepada orang tua, as-solihina yang soleh semuanya, atau kepada ulama salaf juga boleh. Wa idza akhraja dan ketika keluar siapa, wa idza kharaja dan ketika keluar siapa alim, wa idza kharaja dan ketika keluar siapa alim, min baitihi dari rumahnya alim, min baitihi dari rumahnya alim, da'a maka berdoa siapa alim, da'a maka berdoa siapa alim, bidu'ai dengan doa al-waridi yang telah turun, al-waridi yang telah turun, anin nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahwa halnya adapun doa al-warid, wahwa halnya adapun doa al-warid itu Allahumma ila akhirih, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku itu a'udzu meminta perlindungan siapa aku, itu a'udzu meminta perlindungan siapa aku, an udillah bika dengan Tuhan, an udillah jika menyasarkan siapa aku, an adillah jika menyasarkan siapa aku, wa udalla dan disasarkan siapa aku, wa udalla dan disasarkan siapa aku,
au azillah atau memelesetkan siapa aku, au azillah atau memelesetkan siapa aku, au uzalla atau dipelesetkan siapa aku, au uzalla atau dipelesetkan siapa aku, au adlima atau mendolimi siapa aku, au adlima atau mendolimi siapa aku, au udlama atau didolimi siapa aku, au udlama atau didolimi siapa aku, au ajhala atau membodohkan siapa aku, au ajhala atau membodohkan siapa aku, au yujhala atau dibodohkan, au yujhala atau dibodohkan atau dibodohi alayya di atasku, apa itu? Azza jaruka wa jalla thanauka. Azza betul-betul mulia, azza betul-betul mulia apa jaruka bertetangga Tuhan, apa jaruka bertetangga Tuhan, wajalla dan wajalla dan agung, wajalla dan agung apa sanauka sifat terpuji Tuhan, apa sanauka sifat terpuji Tuhan, wala ilaha dan tiada Tuhan itu maujud, wala ilaha dan tiada Tuhan itu maujud ghairuka selain Tuhan. Summa yaqulu kemudian berdoa siapa alim, bismillahi amantu billah dengan lafaz bismillahi amantu billah, bismillah dengan menyebut nama Allah, amantu beriman siapa aku, amantu beriman siapa aku, billahi dengan Allah, i'tasomtu berpegangan siapa aku, i'tasomtu berpegangan siapa aku, billahi kepada Allah, billahi pada Allah atau dengan Allah, watawakkaltu dan pasrah siapa aku, watawakkaltu dan pasrah siapa aku, alallahi di atas Allah, wala haula dan tiada daya itu maujud, wala quwata dan tiada kekuatan itu maujud, wala quwata dan tiada kekuatan itu maujud, illa billahi kecuali dengan Allah. Allahumma tasabbat jinani wa adiril haqqo ala lisani. Allahumma ya Allah, sabit tetapkanlah Tuhan jinani akan hatiku, sabit tetapkanlah Tuhan jinani akan hatiku, wa adir dan jalankanlah Tuhan al-haqqo akan kebenaran, ala lisani di atas lisanku, ala lisani di atas lisanku, wayudima dan senantiasakanlah, wayudima dan senantiasa, oh masya Allah itu tadi bukan fi'il amar, wayudima dan menyenantiasakan, wayudimu dan menyenantiasakan siapa alim, zikrullah ta'ala akan mengingat Allah ta'ala, zikrullah ta'ala akan mengingat Allah ta'ala, ila ayyasila sampai jika datang siapa alim, sampai jika datang siapa alim, majelis tadrisi akan majelis pelajarannya alim, majelis tadrisi akan majelis pelajarannya alim. Adab berikutnya adalah adabnya orang alim dalam pelajaran, dalam menyampaikan pelajaran, adabnya orang berilmu dalam menyampaikan pelajaran. Dituntun oleh Mbah Hashim, kita dituntun oleh Mbah Hashim, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau misalkan orang alim itu hendak menghadiri majelis pelajaran, majelis pelajarannya, maka dianjurkan, jadi dianjurkan apa? Yatahharu minal hadathi wal khobathi, bersuci dari hadas, jadi bersuci dari hadas dan khubuth. Kalau khubuth itu kan berarti berak dan kencing, jadi menahan diri, bersuci dari itu semua. Wayatanadzof, menjaga kebersihan. Orang mengajar itu harus menjaga kebersihan,
kebersihan badan. Yalbasu ahsana thiyabihi, memakai pakaian yang paling bagus atau pakaian yang bagus untuk mengajar. Tujuannya yang ukurannya bagus itu seberapa? Allah ikoti baina ahli zamanihi, yang patut atau sewajarnya menurut ukuran anak zaman atau generasi zamannya. Maksudnya sewajarnya di sini sewajar yang bagaimana? Sewajarnya adalah untuk ukuran sopan santun. Jangan kemudian mengajar tapi mengajarnya memakai baju yang tidak patut untuk ditampilkan di depan umum. Enggak patut untuk ditampilkan di depan umum. Intinya begitu aja. Ya. Intinya terus kemudian qasidan bidzalika kullihi ta'dhimal ilmi, memakai baju yang makan itu tadi itu ada niatnya untuk dengan menyengaja, niatnya adalah mengagungkan ilmu, bukan mengagungkan diri kita, tapi mengagungkan apa yang hendak kita sampaikan itu. Yang hendak kita sampaikan itu adalah ilmu syariah, ilmu untuk masuk surga, ilmu untuk beruntung di akhirat, yang hendak kita sampaikan itu. Makanya untuk mengagungkan itu tadi, makanya kemudian dituntun orang yang hendak mengajar itu pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, jangan kemudian mengajar keringatnya masih potos-potos, terus kemudian baunya kecut dan lain sebagainya, apalagi bau kompor. Misalkan bau kompor atau bau ikan asin misalkan, bersih. Dia menyampaikan itu, niatnya tadi itu, niatnya adalah at-taqarruba ilallah ta'ala, taqarrub pada Allah Ta'ala, ta'dhimal ilmi, tahjilas syariati, yang bi ta'limihi at-taqarruba ilallah ta'ala, wa nasrul ilmi syarif, yang kamu sebarkan ilmu itu adalah ilmu mulia, wa ihya'i dinil Islam, menghidup-hidupi agama Islam, apalagi kalau di pondok. Jadi kalau misalkan kok punya ditugasi di pondok, lihatnya itu tadi ihya'i dinil Islam, dengan menyampaikan ilmu itu adalah untuk menghidupi agama Islam. Dan ilmu yang disampaikan itu adalah ilmu syariah. Kalau ilmu syariah itu yang disuruh menyampaikan, sementara sampean itu yang diberi amanah untuk menyampaikan, berarti itu amanah. Sampean itu adalah orang yang amanah, orang yang diberi amanah, dititipi amanah. Orang yang dititipi amanah itu adalah punya kewajiban yang namanya menyampaikan. Apalagi ilmu yang disampaikan ilmu mulia, berarti harus disampaikan secara mulia. Jadi logikanya antara pelajaran sampai kemudian cara menyampaikan, sampai kemudian tata caranya, kalau kita itu diatur semua, ada aturannya. Jadi ada aturannya sendiri-sendiri. Jadi soalnya Islam itu kan tiga. Iman, Islam, ihsan. Kita itu kadang-kadang hanya mandek di iman saja, Islam saja, tapi kurang ihsannya. Nah, kalian ini kan sudah waktunya untuk melakukan ihsan. Kalau sholat juga itu juga harus sudah ada unsur ihsannya. Kalau sebelumnya Allahu Akbar, pikirannya itu ingat dengan baju yang masih ada di jemuran, sekarang dirubah Allahu Akbar, yang diingat adalah Allah. Gitu, berusaha dirubah. Dan begitu seterusnya ya. Allahumma shalli al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.